Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucy Nurmalasari dari kelas 11 II1 Madrasah Aliyah Negeri Karo. Baiklah, di sini saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan materi yang diberi pada kami, yaitu tentang adab berpakaian, adab berhias, adab perjalanan, adab bertamu, dan adab menerima tamu. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama yang dibawakan oleh Khairatun-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun-Nisa dari kelas 11 I1. Baiklah, kita langsung masuk materi tentang adab berpakaian. Masih banyak ditemui kaum perempuan yang tidak malu mempertontonkan auratnya, tidak berpakaian sopan selayaknya budaya ketimuran kita yang syarat makna kesopanan dan beretika. Sewajarnya seorang itu memakai pakaian yang sesuai karena pakaian sopan dan bentuk aurat adalah cermin seorang itu muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki dan wanita, yaitu 1. Menutup aurat. Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, tapak tangan, dan tapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud paha adalah aurat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Pakaian jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh merangsang nafsu yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah 1 golongan memegang cemiti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan 1 golongan lagi wanita yang memakai pakaian tapi telanjang dan meliuk-liukkan badannya juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, walaupun surga dapat mencium dari jarak jauh. Yang ketiga, pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh dan badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Yang keempat, tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bermaksud siapa yang memakai pakaian berlebih-lebihan, maka Allah memberikan pakaian kehinaan pada akhirat nanti. Yang kelima, laki-laki dan wanita berbeda. Maksudnya pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita, begitu juga sebaliknya. Rasulullah mengingatkan hal ini dengan tegas sabdanya yang artinya Allah mengutuk wanita meniru pakaian dan sikap laki-laki, dan laki-laki meniru pakaian dan sikap perempuan. Beliau juga bersabda, Allah melaknat laki-laki berpakaian wanita dan wanita berpakaian laki-laki. Yang keenam, larangan pakai sutra. Islam mengharamkan kaum laki-laki memakai sutra. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memakai sutra, sungguhnya orang yang memakai di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Materi yang kedua yang dibawakan oleh Retno Fajar Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Fajar Hasanah dari kelas 11 I1. Saya akan membawakan materi tentang adab dalam berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia, baik di tingkat peradaban dan tingkat sosial. Dalam ajaran agama Islam, berhias bertujuan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata tazayyana yatazayyanul. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, berhias diartikan dengan upaya memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Sedangkan menurut istilah, berhias dapat diartikan memperindah diri dengan busana ataupun yang lainnya sehingga menimbulkan kesan yang indah dan percaya diri. Rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam berhias antara lain: 1. Niat yang lurus, yang tujuannya adalah mencapai ridho Allah dan beribadah. Yang kedua, dalam berhias dilarang menggunakan barang-barang yang digunakan oleh agama. Yang ketiga, dilarang menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, dilarang berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias sesuai dengan kelazimannya atau jenis kelaminnya. Yang ketujuh, dilarang berhias untuk berfoya-foya.
Nilai positif dari adab dalam berhias. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur manusia dari segala aspeknya. Berhias secara Islami memberikan pengaruh positif bagi manusia, yaitu untuk mencapai ridho Allah, barokahnya, dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk hidup secara lazim, bersih, tidak kekurangan, dan tidak berlebihan. Adapun hal yang diharamkan dalam berhias antara lain: 1. Bagi laki-laki menggunakan emas dan sutra. 2. Pakaian yang mempertajam bentuk tubuh dan lekuk tubuh. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang ketujuh, menyambung rambut. Maka dari itu, kita menghindarkan segala hal yang dilarang oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga yang dibawakan oleh Periani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu C. Adab perjalanan. 1. Pengertian adab perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau fajar yang artinya sama dengan perjalanan. Sedangkan Murkabibi Indonesia memberikan makna perjalanan sebagai perihal berjalan atau pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan satu tujuan. Sedangkan menurut istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar rumah dengan menggunakan jalan kaki dengan tujuan tertentu. 2. Bentuk adab perjalanan. Bentuk adab perjalanan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, adab sebelum berangkat. Sebelum berangkat, alangkah baiknya kita berdoa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, adab ketika di perjalanan. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, alangkah baiknya kita mengucapkan subhanallah. Dan ketika kita berjalan kaki, tidak boleh suka hati dan tetap mengikuti aturan negara. Yang ketiga, adab ketika kembali dari perjalanan. Ketika kita kembali dari perjalanan, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nilai positif adab perjalanan. Menurut Imam Al-Ghazali, bersafarlah karena dalam safar itu sangat besar keuntungannya. Yang pertama yakni safar menghibur dari kesedihan, safar dapat menjadi sarana, dan yang ketiga safar dapat menjadi pengetahuan dan sebagainya. Materi yang keempat yang dibawakan oleh Suci Adinda Syah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Adinda Syah Putri dari kelas 11 II1. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab bertamu. 1. Pengertian adab bertamu. Adab bertamu adalah suatu kegiatan kunjungan ke kediaman seseorang dengan berbagai tujuan, seperti sekedar singgah, menjenguk orang sakit, mempererat tali silaturahmi, dan lain-lain. 2. Adapun tata cara bentuk adab bertamu menurut Islam, di antaranya: 1. Memilih waktu yang tepat. 2. Mengetuk pintu atau menyembunyikan bel. 3. Tamu laki-laki dilarang masuk ke rumah apabila tuan rumah hanya wanita. 4. Memperkenalkan diri. 5. Mengucap salam maksimal 3 kali. 6. Apabila dipersilakan masuk, masuklah dengan sopan. 7. Jangan duduk sebelum dipersilakan. 8. Menempati tempat duduk yang ditunjuk oleh tuan rumah. 9. Mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik. 10. Apabila disuguhi makanan, maka makanlah dengan sopan. 11. Jangan melirik-lirik. 12. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang. 13. Lama waktu bertamu maksimal 3 kali. 14. Ucapkan salam sebagai pertanda pamit. 3. Nilai positif adab bertamu. Bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, intimidasi, dan lain-lain. Islam tidak mengenal tindakan kekerasan. 4. Membiasakan adab bertamu. Bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antar individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kelima atau yang terakhir yang dibawakan oleh Mutia Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini dari kelas 11 I1. Oke, kita lanjut ke materi kita yang keempat, yaitu tentang akhlak menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau ketemuan diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melawat atau berkunjung.
Secara istilah, menerima tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Etika menerima tamu, berpakaian yang pantas, menerima tamu dengan sikap yang baik, menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngadakan, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki, membiasakan akhlak menerima tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan tamu. Yang terakhir, berterima kasih kepada tamu atas kunjungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari penjelasan yang dibawakan oleh teman-teman saya tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam segi kehidupan yang harus kita taati. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang tak bisa lepas dari hidup kita sebagai manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, berpakaian sudah menjadi salah satu pusat perhatian dalam kemajuan globalisasi. Berbagai macam jenis pakaian telah muncul di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus memilih-milih yang mana yang pantas untuk kita pakai serta tidak melanggar ajaran agama Islam. Begitu juga berhias. Pengaruh dunia barat sangat besar bagi agama kita. Alat-alat semakin canggih, untuk berhias pun tak jadi hal yang sulit bagi kita. Ajaran agama Islam tak hanya membahas hal besar bagi manusia, hal yang kecil seperti berjalan, bertamu, dan menerima tamu dianggap hal yang kecil bagi sebagian umat manusia untuk dipelajari. Kesadaran akan pentingnya aturan yang telah ada di dalam Al-Quran terkadang terlupakan bagi kita, mengabaikan hal-hal kecil yang akan berakibat bagi kehidupan sehari-hari. Melewatkan hal-hal kecil secara terus-menerus membuat kita membentuk sebuah kebiasaan yang buruk. Sepanjang kita lupakan aturan, untuk itu sebagian besar manusia melupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berpakaian tidak sesuai dengan ajaran Islam, berhias berlebihan, menempuh perjalanan tanpa ingat waktu, tanpa ingat sholat, bertamu tanpa mengenal siapa tuan rumah, dan menerima tamu tanpa memperhatikan apa yang harus kita lakukan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.